Halo semuanya, apa kabar? Dan kalau kau tahu, aku suka ngebahas sesuatu yang ada di internet. Dan kebetulan sekarang aku mau ngebahas Roblox. Tahu Roblox? Roblox, tahu kan Roblox game bocah itu, game bocil-bocil yang Roblox. Gimana sih lagunya Roblox? Ada tuh lagu Roblox Dal, tolong kasih lagu Roblox Dal. Roblox, jangan pernah pergi. Roblox jangan pergi atau Roblox. Kita tahu Roblox. Oke, kita semua sama-sama tahu kalau Roblox itu adalah game bocah. Setuju nggak setuju? Kau harus tahu kalau Roblox itu game bocah. Tapi bang, oh ada streamer ini bang yang main bang. Ada streamer gede umurnya udah tua main bang. Oh itu bang, oh Nepixel pun main bang. Nggak peduli. Roblox itu game bocah. Tapi apakah artinya game bocah nggak bisa dimainkan sama orang tua? Itu sama aja kau berpendapat susu ASI dari ibu tidak bisa diminum oleh bapaknya sendiri. Sama dengan Roblox. Roblox itu game bocah. Apakah orang tua bisa mainin? Bisa. Tapi masalahnya adalah ketika orang tua yang memainkan game Roblox, aku tuh ngerasa kayak pertama dia emang streamer atau entertainer yang punya pasar bocah. Kedua, dia emang pengen cari temen sesama om-om lainnya yang kebetulan main Roblox juga. Tapi ada satu hal yang ada di kepalaku dan sebenarnya aku nggak berani buat nyebut. Dan biasanya dalam Roblox itu pasti ada kasus PDF. Nah, kalau misalnya kau mengira aku bilang Roblox itu game yang bermasalah itu cuma dari aku doang, kau sotoy ya. Pertama, kau tidak mengerti bagaimana industri internet di luar negeri. Kau nggak ngerti gimana industri game. Kalau kau bilang aku sembarangan ngomong agak dongo ya kalau dipikir-pikir ya. Soalnya gini men, Roblox itu sudah dianggap sebagai game bermasalah. Itu udah dari lama banget, dari zaman dulu banget. Roblox itu bisa dibilang salah satu platform bermasalah. Karena kalau kau ngelihat pasarnya Roblox most likely pasarnya adalah bocah. Aku ada temen Discord, dia streaming main Roblox. Dia didatangi nama bocah, masuk Discord. Bocah bro, masih SMP. Bro masih SMP. Yang bener aja ada yang masih SD. Yang kulakukan apa ketika ada bocah-bocah kayak gitu? Aku kasih tahu ke temenku, kick aja, gak usah dihiraukan. Takut kenapa-kenapa. Soalnya gini, anggapan Roblox itu bermasalah, itu tuh bukan cuma dari aku dan udah dari lama banget. Bahkan kalau kamu mau tahu, artikel gede kayak Bloomberg itu bikin Roblox PDF problem. Real, this is real shit. Kok kira cuma kayak gini? Bro, ini artikel udah ada lama dan ada juga dari Business Insider yang dimana aku harus login dulu buat baca. Dari Business Insider dan kurang lebih dia itu isinya kayak Roblox accused of being the ground for predator. Man, sebermasalah itu Roblox. Itu kenapa? Waktu itu ketika pemerintah bilang mau nge-ban Roblox, kalau misalnya Roblox nggak bikin kantor di sini, di satu sisi aku ada setujunya, tapi ada gak setujunya. Tapi most likely aku setuju, karena ya kali mereka berbisnis di sini, punya game di sini, nggak punya kantor di sini. Jadi aku cukup setuju aja kalau misalnya Roblox punya kantor buat perlindungan untuk anak gitu. You know what I'm saying? Karena Roblox itu ya sekali lagi buat bocah. Kalau open mic, aku yakin kau pasti ketemu suara-suara cempreng. Kau mau tahu nggak segampang apa orang ngedapatkan bocah di Roblox? Ku kasih kau satu video. Aku kan main Roblox ya, terus kenalan sama gue di Roblox, terus gue kesini. Bro, look at his face, bro. Grown ass man dengan kumis. Nih, dia bilang dia kenalan sama bocah Roblox. Dia bilang dia kenalan sama bocah Roblox. Minta alamat bang, rumahnya di mana? Terus gue kasih. Minta alamat rumahnya di mana? Dikasih. Dekat, dia orang kesini. Gue pengen datang. Halo. Nah, jalanan Roblox gue. Ih, dadah sih. Ayo, lu gue. Bro, orang-orang yang gagal untuk paham seberapa berbahaya ya tindakan ini, orang-orang tuh Oke, kita nggak usah kesana dulu. Pertama kita komentari dulu ya. Pertama. Yang lucu dari video ini om-om ngapain anjing? Ini mas-mas ngapain? Ngasih alamat rumahnya ke orang asing. Oke, dia tahu kalau ternyata orang asing itu cuma bocah gitu kan kayak. Ya emang mereka bisa ngapain sih? Nggak bakal dirampok gitu kan atau diapain? Itu lucu menurutku. Dan awkwardnya anak-anak itu ketika datang ke rumah om-om tadi, awkward banget demi apapun. Diantar siapa? Tuh diantar sama bapaknya main Roblox ke rumah orang. Mana? Udah pulang? Dan bapaknya pulang
setelah ngantar anaknya ke rumah orang asing, bapaknya pulang. Gini, kalau kau mau tahu, negara kita udah fuck up. Dengan ditambah ini, aku bener-bener ngerasa kayak negara kita nggak ada harapan anjing. Beberapa orang mungkin menganggap video ini harmless. Kayak mungkin beberapa orang nanggapin kayak gini lah. Gila, persahabatan laki-laki bisa segampang itu ya. Kenal bisa langsung ini itu, bisa langsung ini itu gitu. Ada tanggapan baiknya, ada orang bertanggapan seperti itu. Ada orang yang punya tanggapan, itulah bro, laki-laki simple, ketemu Roblox pasti bermain. Laki-laki itu dipersatukan oleh game gitu. Jadi ya seperti yang kita tahu, memang most likely beberapa cowok itu bisa langsung akrab ketika bertemu gitu. Jadi ya udah, ada hal positifnya yang bisa dilihat. Cuma aku mikirkan hal positif itu setelah berhari-hari ngeliatin video ini. Ketika aku pertama ngeliat video ini, yang pertama muncul di kepala aku hal negatif. Soalnya kok bisa ada orang tua mengizinkan anaknya ke rumah orang lain? Aku mungkin yakinnya kayak mungkin bapaknya nggak tahu kalau itu rumahnya orang tua gitu. Beda umurnya, age gapnya jauh gitu. Tapi hal yang kayak gini itu bermasalah banget bro. Iya mungkin aku juga yakinnya kayak gini. Mungkin orang tuanya ngira anak seumuran. Cuma ya itu lagi, bukan berarti orang tuanya nggak peduli sama anaknya. Cuma ya most likely ketika ada orang tua ngasih anaknya HP di umur segitu, aku ngerasa kayak ya mungkin orang tuanya nggak punya waktu karena dia bekerja. You know what I'm saying? Kayak di ekonomi yang seperti ini, kalau kedua orang tua tidak bekerja, kau akan fuck up secara ekonomi. Ya bukan berarti orang tuanya nggak peduli. Mungkin hidupnya pas-pasan aja gitu. Oke, kita lanjut. Nah, Sini Cen. dibawa masuk ke rumah. Kayak Udah duduk. Nang siapa? View, salam dulu. Demi siapa? Gitu, kakak adik po. aku ngeliatin video ini, jujur demi Tuhan aku ngerasa kayak ironi banget anjing. Kau tau gak sih, hal ini kalau terjadi di US atau di Eropa, hilang lo anjir. On God hilang. Demi aku ngeri karena ini ironi banget. Untung abang-abangnya bukan kelihatan kayak orang jahat gitu. Nih Ayo kalau kita mau mabar anjing, mabar di rumah. Tuh mabar anjing. What the fuck is that man? Untung ini di Indonesia. Kalau di luar udah habis ini orang, sumpah demi apapun. Cuma aku respect sama abang-abangnya. Respectnya adalah karena dia tidak ngapa-ngapain. Maksudnya dia kayak genuinely main sama anak-anak itu gitu. Kayak om-om yang ngejagain keponakannya. Udah sekian. Aku respectnya di situ. Cuma dengan adanya video ini, orang-orang yang dalam tanda kutip predator, bukan dalam tanda kutip predator, emang predator aja, atau dalam tanda kutip di sini orang yang pura-pura baik, cara ini bisa dimanfaatkan sama orang-orang itu. Ada kok orang-orang yang ngincer bocah pakai Robux ketemuan. Kalau kau misalnya nggak sadar seberapa banyaknya kasus kayak gitu, kau belum lama di internet dan mungkin kau belum nyelam. Karena dari zaman dulu, dari zaman 2019 apa 18, banyak banget kasus kayak gitu bro. Jadi sebenarnya gini ya, aku ya jelas bener, aku miris banget ngelihat kasus ngeliat orang kayak gini. Ini tuh salah banget dari segi apapun. Mungkin abang-abang ini baik, cuma kita nggak tahu abang-abang lain apakah baik atau enggak. Jadi kalau kataku buat orang tua zaman sekarang, atau mungkin kalian, aku yakin kalian yang nonton ini masih remaja gitu, masih kayak mungkin kuliahan semester pertengahan sampai akhir gitu kan, sampai masih bocah-bocahan juga, masih SMP. Kalau saranku demi apapun, tolong awasi kalau misalnya kalian punya keluarga, daripada dibiarkan main Roblox. Menurutku Roblox ini karena dia khusus buat dalam tanda kutip anak-anak. Ketika ada orang tua main yang punya sifat tercela atau mungkin orang tua jahat gitu, ya mungkin mereka bisa melakukan kayak gini dan bakal menjadi hal yang lebih buruk. Justru di sini aku cukup mengapresiasi pemerintah ketika pemerintah bilang kalau mereka mau nge-ban Roblox. Di sini ada bilang nih, kenapa Roblox mau diblokir di Indonesia? Ini alasan utamanya. Ya meskipun katanya di sini alasannya Roblox diblokir itu karena kekerasan atau apapun, cuma ada wacananya. Karena emang berdampak buruk. Karena emang menurutku anak-anak umur segitu itu bukan mainan HP men. Justru mereka main sama temen-temennya gitu. Dan itulah kenapa kau gak akan pernah ngeliat aku main Roblox atau main Minecraft. Karena
dua game itu sangat erat hubungannya dengan hal yang seperti ini. Cuma kalau Minecraft kayaknya masih ya gimana gitulah. Cuma kalau Roblox aku udah kayak menghindari jauh-jauh. Ketika ada orang tua yang dia nggak bisa atau nggak sempat ngurus anaknya, atau ketika dia punya anak, anaknya nangis, terus dikasih HP buat nenangin anaknya, kau tahu kalau itu udah bermasalah banget. Itu kenapa aku kayak cukup menentang orang tua yang ngasih anaknya HP gitu aja. Kau di Eropa sana, kayak di UK aku, atau di mana aku lupa, tapi kayak di daerah Eropa, kalau misalnya kau mau login sosial media atau punya sosial media, kau itu harus menyerahkan identitas pribadimu kayak pakai KTP dan verifikasi muka. YouTube sendiri untuk verifikasi umur mereka udah mencoba pakai AI yang dimana mereka bakal mencoba menganalisis bagaimana cara behaviormu di internet. Australia melakukan hal itu gitu. Maksudku harus dilindungin men yang kayak gini. Jadi ya normal. Kalau kau kira aku bercanda atau main-main, di Amerika aja, di Louisiana, ini mereka bilang nih, mereka tuh mau ngesu Roblox. Louisiana nuntut Roblox, yang dimana katanya di sini Roblox gagal untuk melindungi anak. Kalau kau mau tahu seberapa berbahayanya Roblox apabila ditangani dengan salah, dengan kayak gak ada proteksi di dalamnya, ini bakal terjadi. Kasusnya udah banyak men. YouTuber bongkar predator anak di Roblox gitu. Korban ratusan anak terungkap. Korban ratusan bro, ratusan anjing, what the fuck man. Jadi YouTubernya itu namanya Slap. Dia itu dikenal karena kontennya membongkar praktik predator dalam platform tersebut. Shit. Jadi akun Slap tadi itu meminta supaya bikin petisi supaya CEO Roblox itu mundur dari jabatannya karena ya dianggap gagal dalam melindungi. Nih yang parah lagi dari Roblox. Pertama, jelas kasusnya tuh gede banget. Bahkan kalau kau mau tahu separah apa, dia punya Wikipedia page sendiri. Bro, Wikipedia page sendiri. What the Ini orang namanya Slap. Dia ini ngebongkar kasus predator, dan kalau nggak salah, menurut akun ini, Slap itu udah menangkap kayak 6 orang predator. Dan apa? Dia di-banned dari Roblox. Oh, bukan cuma di-banned. Dikirimkan surat cease and desist. Cease and desist itu kayak pencemaran nama baik, yang artinya kayak hapus nggak videonya. Ini pencemaran nama baik, nanti bakal kutuntut. Kamu tahu nggak seberapa berbahaya ini bahaya banget anjir. Gila kalau kata gua mah udah berhenti lu pada main Roblox anjing. Ini udah company-nya bahaya, gamenya emang generally bahaya. Terus habis itu yang mainin game ini juga ada om-om atau tante-tante yang nggak tahu mau ngapain. Kalau buat streaming atau seneng-seneng doang buat hai ya silahkan gitu. Cuma kalau buat yang lain mah agak berbahaya ya. Aku bakal ngasih TLDR lagi. Basically ini, ada di thread ini ya, yang dimana ada orang namanya Slap. Dia itu udah nangkapin beberapa predator yang main Roblox, yang nyari mangsanya di Roblox. Dan iya, yang ada setelah dia mengungkap kasus itu, pertama dia di-banned padahal dia udah mengungkapkan satu kasus. Dan bukan cuma di-banned, dikirimkan surat pencemaran nama baik dan katanya mau dituntut. Dikirimkan somasi. Dan iya, di sini ada banyak kasusnya dia. Oh my fucking god. Jadi begitu ya teman-teman ya. Roblox di-banned di Indonesia tuh bukan jadi hal yang buruk gitu. Malah justru demi menyelamatkan generasi bangsa kita gitu kan. Maksudku udah banyak kasus di luar negeri. Bahkan salah satunya ini kasus yang ada YouTuber namanya Slap, dia nangkapin orang gitu. Setelah mengungkapkan kasus itu justru dia yang di-ban anjir. Aneh banget. Jadi kalau saranku ya, orang-orang tua awasi anak kalian. Kalau misalnya kalian di sini belum punya anak yang nonton sekarang, ya jangan cepat-cepat jadi orang tua. Ya kasih tahulah keluarga-keluargamu biar mereka lebih sadar diri gitu. Kalau saranku ya jangan tolol anjing. Anak kecil enggak seharusnya megang HP dan bermain game Roblox atau game sosial gitu. Aneh. Ini game memang gila sih. Ya saran aku alasan dia di-banned dibenerin sih. Kalau alasan cuma kekerasan ntar nyerempet ke game lain. Nah itu juga. Pemerintah sendiri katanya di sini nge-ban Roblox tuh karena kekerasan. Cuma menurutku di sini seperti biasa ya, pemerintahan kita tuh erat dengan yang namanya kegagalan. Jadi mereka gagal untuk mencari tahu atau paham dengan alasan kenapa Roblox ini sebenarnya harus di-ban. Ya kan, maksud tuh antara kegagalan dan pemerintah. Kok nggak bisa mengeja kata pemerintahan tanpa kegagalan gitu. Cuma gini, mereka masih unaware juga dengan kasus ini. Yang dimana sebenarnya kasusnya utamanya adalah PDF.
Udah kayak gitu. Kalau misalnya ini kelolosan atau kebablasan, beruntung abang-abang ini orang baik gitu, yang gak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya dia orang jahat, udah abis bro. Terus habis itu masalah lainnya kalau misalnya ini game lolos di Indonesia. Pertama, kau bakal nambahin pekerjaannya Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, Anak dan Perempuan, dan nambahin pekerjaan orang tua, nambahin pekerjaan polisi kalau misalnya mereka beneran kerja buat nangkapin kasus yang kayak gini. Ini bukan masalah kecil lagi men, udah gede banget di luar sana. Negara-negara lain aja udah ada yang nuntut Roblox. Ada yang minta tuntutan berapa juta dolar apa berapa ratus ribu dolar gitu. Asli bang, dulu di game sampai di server voice ada drama om-om dekatin anak kecil dari game sampai ke Discord. Ada. Men, ada dari zaman dulu, dari zaman 2019 itu ada, apa 2018 juga ada. Sebenarnya aku kayaknya tahu deh salah satu kasus yang gede cuma nggak ke blow up aja gitu. Cuma ya udahlah, itu buat percakapan lain kali. Tolong ya, tolong. Aku nggak tahu gimana tanggapan kalian, coba komentar di bawah. Aku pengen tahu. Aku nggak tahu sih, ini ngeri anjir. Hati-hati kalau kata gue. Nggak usah main Roblox lagi anjing.